cacingan semua deh. Gak percaya, gak mau percaya. Dasar emang abang akal buaya. Pulang ngomel, nggak pulang ngomel. Emang dasar mulut lo aja yang comel. Sekarang ceraiin aye. Aye udah gak sudi. Gue bosan hidup begini. Rame juga di sekre. Bawa deh tuh si Inon, si Anggot, si Kandi. Gue udah bosan ngurusinnya. Biar si gorengan sekalian. Ya, gimana dok, di sana kan udah penuh. Aneh kek. Ntar cacingan semua deh. Gak percaya, gak mau percaya. Dasar emang abang akal buaya. Pulang ngomel, nggak pulang ngomel. Emang dasar mulut lo aja yang comel. Sekarang ceraiin aye. Aye udah gak sudi. Gue bosan hidup begini. Rame juga di sekre. Ntar lo kawin lagi. Emang dasar mulut lo aja yang comel. Sekarang ceraiin aye. Awas lampu merah, jangan masuk dulu. Abang mesti taat sampai peraturan. Jangan ada mare, abang juga tahu. Nunggu lame-lame, abang gak sabaran. Kalau lagi merah, abang mesti sabar. Kalau udah hijau, boleh abang masuk. Abang gimana, abang mesti sabar. Kok sedari tadi lampu merah terus. Nah lampu merah terus, ntar gue cari jalan lain. Terserah, Lampu merah, stop, lampu hijau, jalan, lampu kuning. stop pelan-pelan bang. Abang sodok ya, Jangan, abang kebo. jangan, ingat dong bang, demi keselamatan. Ayo siap-siap, lampu udah kuning. Ayo dong cepetan, sodok deh buruan bang. Abang jadi bingung, kenapa ngedadak mogok. Kagak sale lagi, akinya yang soak. Heran ya aki soak melulu. Cas dong bang. Padahal baru dicas kemarin. Bosan kalau mau dipakai, slap dulu. Ntar gue pindah ke mobil lain nih, baru nyangkok. Lampu kuning, Siap, lampu hijau, boleh deh bang. lampu merah. Bang jangan dulu. Kita mesti Taat, aman, peraturan. jangan jadi. Algojo di jalan. Lihat tak polisi, diri di bundaran. Ngatur lalu lintas demi keamanan. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Demi keamanan lalu lintas jalan. Untung ada pak polisi, kalau nggak macet. Emang udah dilebarin sempit lagi. Badut, mandi ya. Hari Jumat Kliwon nih. Yo, sini yo. Mau nggak lo nulungin? Tulung apaan? Burung gue pegangin. Mau dimandiin nih. Di oga jangan dong ngerepotin. Repot apaan? Repot ngejemur deng-deng. Yo, tulungin dong nih, berontak lu nih. Lagi repot. Dimandiin kan nih. Deng-deng gak usah dijemur. Kagak dicuci juga gue doyan. Dicuci kagak dijemur. Lame-lame ntar berjamur. Jamur juga, jamur terik. Enaknya kalau disemur. Jamur terik biar
Masa dia menclok di wongan orang loh. Pengen tahu dia menclok sembarangan. Ntar gue jepret. Burung abang, burung sakti, berkutut dari Majapahit. Banyak dikurung ntar dia mati. Lepasin deh sebentaran. Burung dari Majapahit, perkutut yang sangat sakti. Banyak dikurung ntar dia sakit. Lame-lame bisa mati. Ya, nyok dong ya. Burung gue pegangin. Oh enggak mendingan dilepasin. Udah dipotong aja deh tuh burung repotin orang aja. Ya, lo nggak menesel. Badut, nasib lo lagi. Yang berduri buah durian, masing enak si kue putu. Enggak enak punya bini biduan. Malam minggu ditinggal melulu. Aduh, aturan asyik. Lagi-lagi undangan gengsot katanya. Nggak taunya dia senang kuenya sewot. Siapa yang suruh kawin sama biduan? Jadi biduan juga yang penting jalan yang bener. Iya enggak? Bue mangge si bue pelem, lebih manis bue belimbing. Amboy, Paling susah punya plak bintang film. kenapa? Dia ciuman di film, gue yang ngerungsing. Aduh, aturan asyik. Apa lagi? Adegan ranjang. Gue yang lihat, kasih tanam, dia yang senang. Itu kan cuma di film, nggak sampai ke hati. Gak sampai ke hati, tapi nya kan derdak juga kan? Ya tahu dah. Ikan tongkol di pasar ikan. Ikan ditangkap masuk ke jalan. Hati dongkol punya bini biduan. Kalau lagi nyanyi dia suka main mate. Aduh, bisa berabe. Ada orang yang saleh sangke. Dia kecantol gue nyanggar baru kepale. Siapa yang saleh? Gue sih gak kenapa-napa, dia aja. Burung celepuk
sangke tar gue hooin. Bang Mamat, ngapain duduk bengong aja? Malu dong tamu pada siang. Duh mine hati abang deg-degan, rasanya badan abang pada dingin. Bang Mamat, kenapa tampangnya jadi pucat? Enggak kenapa-napa, abang nggak bisa bilang. Entar dikata apa? Pengantin sedih aja. Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya acaranya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Ya, Jelas. baik. Terima kasih. Baik, kita mulai acaranya. Saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama,
Di pagi hari yang baik ini, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan nikmat walafiat, panjang umur dan tak kurang satu pun juga. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Haji Firmansyah. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, yaitu Ibu Dr. Riko Bintari Permatasari Esos M. Hum, yang sehari-hari jabatannya adalah sebagai Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Pustakawan Ahli Madya Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Kemudian yang saya menghormati Ibu Dr. Anda Meti Lestari MSI, yang sehari-hari bertugas sebagai asesor perpustakaan. Pada pagi hari yang berbahagia ini merupakan episode yang ke-27 dan izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Taruna Angkasa. Sehari-hari bertugas di bidang anggaran, pemerintahan, dan lingkungan hidup. Saat ini saya diberikan tugas tambahan untuk membantu di Sekretariat BPKD. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita dengarkan sambutan dan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu oleh Bapak Dr. Haji Firmansyah. Pada Bapak Haji Firmansyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Iwan Taruna, ini sohib saya nih, tandem saya pada saat saya masih di Sekretaris Dewan, urusan anggaran. Yang saya hormati Ibu Dr. Riko Bintara Permatasari, selaku Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Anda Meti Lastri sebagai pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jakarta, dan juga para hadirin serta kopi sedap hari ini yang berbahagia di seluruh Provinsi Jakarta. Kali ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali lagi berpartisipasi untuk saling sharing sebagai bentuk upaya bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan UC dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini kita membahas tentang perpustakaan khusus, di mana kita ketahui bahwa perpustakaan adalah bagian sumber informasi yang menjadi suatu keharusan dalam satu lembaga, di mana perpustakaan ini menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk peningkatan kualitas daripada personality masing-masing di setiap SKPD, terutamanya adalah para karyawan dan karyawati yang ada di SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kita ketahui bahwa suatu peradaban itu akan ditentukan oleh bagaimana tingkat kemajuan dari faktor individual manusianya, di mana kita ketahui bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi ini tidak kalah pentingnya untuk mempunyai bagian yang memberikan kontribusi untuk pengembangan inovasi, pengembangan pengetahuan, kapasitas personal dari masing-masing pengurus SKPD maupun OPD yang ada di pemerintah Provinsi Jakarta. Kali ini kita berharap dengan adanya pertemuan ini, di sini ada Bu Riko dan Bu Meti, selaku yang sudah lama menggeluti bidang perpustakaan, memang seharusnya ke depan, berdasarkan pergub yang sudah kita buat, bahwa setiap SKPD itu mempunyai perpustakaan kekhususan, seperti misalnya
badan pajak, dia harus punya namanya perpustakaan, walaupun kecil, tapi mempunyai sumber-sumber pustaka yang bisa dipelajari sebagai bentuk pengembangan inovasi program-program, apalagi kita ke depan menuju pada Jakarta sebagai global city. Ya. Itu pergubnya, Pergub 180 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perpustakaan khusus. Yang baru ada memang di Biro Hukum kalau nggak salah sudah punya, tapi mungkin akan bisa dilanjutkan dengan biro dinas lainnya, seperti misalnya dinas lingkungan hidup. Nah, itu harus mempunyai apa namanya pustaka-pustaka atau bahan-bahan masukan dalam bentuk buku-buku yang menjadi bagian penambahan hasanah berpikir untuk para karyawannya. Sehingga kita menyiapkan SDM kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan bertambahnya informasi yang ada dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi sekarang sudah era digital, di mana kita ketahui pada percepatan-percepatan terkait dengan program-program ke depan ini kita harus tahu setiap hari akan ada perubahan, setiap hari akan ada situasi yang akan berbeda. Begitu juga dengan organisasi, harus mengikuti bagaimana perkembangan organisasi itu sesuai dengan zamannya. Untuk itu sebagai hasanah, menambah hasanah berpikir, menambah hasanah pengetahuan, maka perpustakaan khusus itu dianggap penting untuk setiap unit yang ada di SAPD. Mungkin nanti untuk lebih jelas secara detail akan disampaikan secara teknis nanti apa itu perpustakaan khusus, nanti akan disampaikan oleh Bu Meti dan Bu Riko. Ya, Bu Riko ini juga dari pustakawan Kementerian Pertanian, Ibu ya, Pertanian. Beliau tuh sebenarnya di Bogor itu punya koleksi-koleksi kuno. Nah, ini juga teman-teman ini akan jadi menarik sekali. Ya, saya kemarin diceritakan ada buku-buku zaman sebelum kemerdekaan, ya, buku abad 14 itu masih ada di perpustakaan di Bogor. Ini menarik hal. Dulu aja buku perpustakaan itu sudah terbentuk tahun 1400. Berarti kan suatu lembaga itu memang penting harus ada yang namanya perpustakaan sebagai bentuk pengembangan informasi yang harus terus setiap zamannya itu berkembang terus. Nah, itulah fungsinya perpustakaan khusus. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari acara Kopi Sedap kali ini. Terima kasih kepada BPKD yang telah memfasilitasi sehingga Dinas Perpustakaan ini bisa berpartisipasi untuk memberikan informasi tentang terkait dengan bidang perpustakaan dan kearsipan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Iwan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis, Pak Haji Firmansyah atas arahan dan sepatah dua kata-katanya buat kita semua di pagi hari ini. Semoga kita mendapat pencerahan dari Pak Kadis dan narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Riko dan Ibu. Baik, sebelum mungkin dimulai nanti kepada Bu Meti, biasanya di sini Pak Rias nih Pak Kadis yang membimbing kita dalam acara nih. Saya juga belajar banyak nih dari beliau nih. Makanya sebelum dimulai mungkin untuk kehangatan acara ini saya coba ikutin Pak Rias ya yang sudah malang melintang di dunia pantun. Saya coba bikin pantun sedikit. Izin Pak Kadis, pantun saya: padi dijemur di atas teras. Setelah kering diolah menjadi beras. Jika ingin punya wawasan luas, gemar membaca, janganlah malas. Demikian sedikit masukan kita sebelum kita menyapa nanti narasumber. Tanpa memperpanjang kalam, mungkin dipersilakan kepada Ibu Meti dan Ibu Riko untuk memberikan pencerahan buat kami semua di Kopi Sedap pagi hari ini. Silakan kepada Ibu Riko dan Ibu Meti. Baik, mungkin
Izin Bu Meti, kalau berdasarkan tadi pembagian materi yang kami sampaikan diskusikan kemarin, mungkin saya yang pertama terlebih dahulu mohon izin Pak Kadis, Pak Iwan sebagai moderator. Siap, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta yang luar biasa, Pak Haji Firmansyah yang sangat-sangat supporting terutama terhadap kegiatan-kegiatan perpustakaan khusus. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada perpustakaan khusus untuk tampil sebagai salah satu binaan dari diskusif yang sekarang sedang kami coba untuk lebih masif lagi kegiatannya. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, salam sehat kembali, selamat pagi, salam bertemu kembali dengan saya. Saya adalah Riko Bintari Pertamasari. Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia yang diizinkan untuk menjadi ketua dari tahun 2022 sampai 2025 selama 3 tahun. Dan kebetulan sekali kami saat ini memang banyak melakukan kegiatan kolaborasi nih dengan Diskusi Jakarta. Alhamdulillah pada saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk sedikit bercerita, sedikit memaparkan apa sih itu perpustakaan khusus. Kalau banyak yang bertanya, perpustakaan khusus itu apa sih? Perpustakaan yang ada khususnya itu apa? Khususnya itu apa? Kenapa disebut perpustakaan khusus? Karena kalau perpustakaan umum sudah jelas terlihat seperti apa. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang dipunyai oleh sekolah. Perpustakaan perguruan tinggi apalagi itu sangat terlihat jelas kiprah dan kegiatannya. Tetapi perpustakaan khusus itu apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sedikit berbagi dan kemudian berbagi informasi dan kemudian berdiskusi. Semoga nanti ada masukan-masukan, nanti kemudian juga akan disambung oleh Ibu Meti, pustakawan Madya dari Diskusif yang juga luar biasa membantu kami dalam kegiatan di perpustakaan khusus. Saya dan Bu Meti sama-sama asesor di Perpustakaan Nasional dan artinya pustakawan dimanapun jenis perpustakaannya bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Izinkan saya untuk sharing screen, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Ya, masih Sebentar, masih tulisan gelap. aja. Ya. Coba sekarang. Sudah mulai? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Oke. Saat ini saya akan berbicara mengenai potensi, tantangan, dan solusi mengenai perpustakaan khusus di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui dari berbagai jenis perpustakaan, perpustakaan khusus memang agak terselimur ya. Jadi memang kegiatannya itu karena berada di bawah suatu lembaga induk, maka kegiatan yang ada di perpustakaan khusus itu harus mengacu terhadap lembaga induknya. Jadi apapun itu kegiatan perpustakaannya memang harus sangat mensokong kegiatan yang ada di lembaga induknya. Baik, perkenalkan sekali lagi, saya adalah pustakawan ahli Madya. Saya bertugas di Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Kementerian Pertanian, yang disingkat dengan Pustaka Kementan. Pustaka Kementan ini adalah salah satu dari 2 perpustakaan khusus yang setingkat eselon 2. Biasanya perpustakaan khusus rata-rata berada di bawah Biro Humas atau di bawah Biro Umum, dan mereka paling tinggi rata-rata hanya setingkat eselon 3 atau eselon 4. Hanya di 2, kalau tidak salah di Kementerian Pertanian dan di BPHN Kemenhukam, Kemenkumham yang ada di JDIH yang setingkat eselon 2. Kebetulan saya juga dari
latar belakang S2 saya adalah ilmu informasi perpustakaan, saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, dan juga anggota pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia yang pusat, dan menjadi anggota Forum Komunikasi Pustakawan Pertanian. Jadi di lingkup Kementerian Pertanian juga ada Forum Komunikasi Pustakawan Pertanian. Nah, kita akan cerita sedikit mengenai sekilas forum perpustakaan khusus dan kemudian transformasi perpustakaan khusus itu seperti apa, permasalahan dan tantangan yang ada, serta rekomendasi dan solusinya. Kami bicara mengenai perpustakaan khusus dan mengenai penguatannya, kenapa? Karena masih banyak sekali yang perlu dibenahi dari kegiatan perpustakaan khusus, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Indonesia. Bahkan di lingkup DKI Jakarta saja perpustakaan khusus belum menguat secara terutama secara kelembagaannya. Nah, sekilas mengenai Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, sekaligus memperkenalkan ya Bapak Ibu Indonesia mengenai FPK Indonesia. Nah, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia adalah forum lembaga dan profesional bagi unit kerja atau instansi pemerintah yang instansi perpustakaan khusus di Indonesia. Mitra dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam mendukung pengembangan perpustakaan khusus di Indonesia. Didirikan di Bogor 9 November 2000, sebenarnya sudah cukup tua usianya. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran perpustakaan khusus yang profesional guna menunjang terwujudnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Misinya adalah meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar perpustakaan khusus, meningkatkan kinerja perpustakaan khusus, meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan khusus, meningkatkan kajian kepustakawanan, dan menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan eksistensi perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu walaupun sudah didirikan sejak tahun 2000, tetapi sampai saat ini kami belum mempunyai koordinator wilayah yang menyebar di seluruh provinsi. Jadi kami masih terpusat di Jakarta, dan kebetulan ketuanya saya, walaupun saya berkantor di Bogor, tapi induknya tetap di Jakarta di Kementerian Pertanian. Nah, sinergi dan kolaborasi serta ekstensifikasi merupakan tagline dari perpustakaan khusus dari forum dari FPK ini, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, yaitu membangun sinergi antar perpustakaan khusus seluruh Indonesia. Ini yang ingin sedang kami lakukan, lalu mengembangkan kolaborasi sumber daya manusia, data, sarana, prasarana, program kegiatan, dan teknologi antar perpustakaan khusus, serta kami sedang mengembangkan ekstensifikasi layanan sebagai dukungan nyata perpustakaan khusus dalam mensukseskan program pemerintah dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kenapa ekstensifikasi layanan itu sangat penting? Karena perpustakaan khusus itu memang sebenarnya hanya melayani lembaga induknya menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017. Jadi sampingannya itu baru terhadap masyarakat. Nah, sekarang kami berusaha mengembangkan ekstensifikasi layanan itu tidak hanya terhadap di dalam induk atau lembaga induknya saja, tetapi juga terhadap masyarakat langsung, kegiatan masyarakat langsung. Nah, ini program kerja Forum Perpustakaan Khusus Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi yang sekarang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, yaitu memetakan kondisi perpustakaan khusus serta potensi membangun sinergi antar anggota FPK Indonesia. Kenapa ini dilakukan? Ternyata menurut satu data yang ada di Perpustakaan Nasional, perpustakaan khusus seluruh Indonesia itu jumlahnya ada sekitar hampir 5.000. Dan sebagian besar masih belum terdeteksi atau terbina juga oleh teman-teman di Perpustakaan Nasional. Lalu adanya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pustakawan atau pengelola perpustakaan khusus,
Kemudian ada sinergi dan kolaborasi penerapan program perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial. Jadi kami ingin sekali mengaplikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tetapi ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di perpustakaan khusus. Karena perpustakaan khusus itu mempunyai konten lokal yang berbeda-beda setiap perpustakaannya. Lalu menjadikan FPK Indonesia sebagai rumah untuk kegiatan perpustakawanan dan perluasan layanan dan jejaring dengan perpustakaan khusus di dalam dan di luar negeri. Nah, ini transformasi perpustakaan khusus. Baru kita masuk nih Bapak Ibu sekalian. Perpustakaan khusus itu apa sih? Seperti yang disampaikan oleh saya di depan. Jadi perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 7. Karena Undang-Undang 43 ini yang saya ketahui sedang taraf revisi atau nanti akan ada updating, mungkin saja itu istilah ini akan berubah. Perpustakaan khusus itu akan seperti apa? Mungkin saja akan menjadi lebih luas. Perpustakaan khusus adalah suatu institusi atau unit kerja pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran atau keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi induk. Jadi tugas perpustakaan itu selalu harus mengacu kepada instansi induknya yang menaunginya menurut ADART Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 26, perpustakaan khusus juga memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Jadi ini yang sedang kita upayakan untuk dibangun, yaitu ekstensifikasi layanan perpustakaan khusus kepada pemustaka di luar lingkungannya. Nah, ruang lingkup perpustakaan khusus menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022, menurut Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang baru saja dikeluarkan dirilis pada tahun 2022, ada 3 jenis perpustakaan khusus, yaitu lembaga pemerintah, ya dalamnya ada lembaga negara, ada kementerian atau lembaga non struktural, ada perpustakaan di bawah TNI Polri, perpustakaan di bawah BUMN atau BUMD, perpustakaan yang khusus yang berada di bawah pemerintah daerah, ada, dan perpustakaan khusus yang ada di DPRD dan kantor perwakilan luar negeri. Ini semua termasuk perpustakaan khusus ya Bapak Ibu. Lalu ada di lembaga non pemerintah, ada lembaga masyarakat, LSM, LESM, lembaga pendidikan keagamaan informal, non formal oleh lembaga atau instansi non pemerintah dan organisasi lainnya. Perpustakaan yang di dalam rumah ibadah pun termasuk perpustakaan khusus. Perpustakaan yang berada di bawah masjid, berada di dalam masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Jadi perpustakaan khusus itu ternyata sangat luas. Saya ketika pertama kali mendengar kata perpustakaan khusus, dalam pikiran saya hanya perpustakaan khusus yang berada di bawah kementerian atau lembaga pemerintah. Ternyata seluas ini, ternyata sebanyak ini. Dan ini sangat, saya tidak memakan sulit ya, tapi ini sangat menantang bagi kami untuk mendata atau mendapatkan data dari berapa sebenarnya banyaknya perpustakaan khusus yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini. Nah, menurut sumber dari data perpustakaan.go.id Public Directory yang diakses pada 14 Oktober 2023, ada 4.689 perpustakaan khusus Indonesia yang jumlahnya bisa dilihat, ada kementerian lembaga, rumah ibadah, pondok pesantren, instansi swasta, rumah sakit, perpustakaan khusus lainnya, ada instansi daerah, lapas, lapas juga ada, dan lainnya. Ini jumlahnya yang paling besar ternyata perpustakaan yang ada di instansi daerah, yang 743. Kemudian, pergeseran peran perpustakaan khusus nih, kami sudah mulai bergeser peran dari perpustakaan khusus dan pustakawan di dalamnya.
pada beberapa waktu lalu, saya tidak mau jemput dulu ya, beberapa waktu lalu, layanan di perpustakaan khusus berdasarkan keinginan lembaga atau instansi induknya, walaupun itu di lembaga pemerintah, non pemerintah, ataupun berada di rumah ibadah. Tetapi sekarang kami berusaha bahwa layanan itu berdasarkan kebutuhan pengguna. Ya, kami tetap harus melayani kebutuhan lembaga induk, tapi kami juga melihat apa sih kebutuhan pengguna ini. Karena kalau kami tidak melayani berdasarkan kebutuhan pengguna, tentu saja akan ditinggalkan. Karena artinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemustaka atau pengguna. Lalu desain biasanya berdasarkan keinginan lembaga. Harus seperti ini, hanya ruangan seperti ini. Tapi sekarang perpustakaan khusus lebih banyak bergerak ke desain berorientasi kepada pengguna atau pemustaka. Lalu perpustakaan sebagai penyedia informasi. Jelas, perpustakaan harus menyediakan informasi. Tapi saat ini kami belajar bahwa perpustakaan khusus itu bisa menjadi fasilitator dan katalisator. Nanti saya akan sampaikan, itu yang kami lakukan di Kementerian Pertanian. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian tidak hanya menyediakan perpustakaan yang berupa informasi pertanian saja, tetapi kami juga menjadi fasilitator untuk kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pertanian. Kami upayakan seluruh Indonesia, walaupun mungkin hanya dari jauh, kami hanya meremot, tapi itu yang bisa kami lakukan untuk membantu para penyuluh dan para petani mendapatkan informasi pertanian yang se-up-to-date mungkin. Lalu dulu adalah entitas tunggal atau bentuk tunggal. Sekarang perpustakaan mau tidak mau harus membentuk jejaring antar perpustakaan dan sumber data. Tidak ada perpustakaan yang bisa berdiri sendiri. Walaupun itu perpustakaan pertanian, kami harus bisa punya kolaborasi dengan perpustakaan dengan konten-konten yang berbeda agar menjadi semakin lengkap, karena biasanya semua ilmu itu terhubung satu sama lain. Kemudian dulu adalah kegiatan perpustakaan, aktivitas tanpa konteks. Nah, sekarang kami harus mampu menerjemahkan teks menjadi konteks. Maksudnya apa? Jadi kami sendiri membuat semacam show window kegiatan di mana ada perpustakaan, di situ ada buku-buku yang mencakup tentang pertanian, dan di situ kami mempersilahkan masyarakat sekitar untuk mengaplikasikannya langsung. Misalnya kegiatan pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan bisa dibaca, lalu kalau pertanian perkotaan tidak memerlukan lahan yang luas, silahkan kami bantu untuk bila ada masyarakat yang ingin langsung mengaplikasikannya. Kami hubungkan dengan dinas pertanian terkait, dan kemudian kami bisa lihat bahwa apa yang ada di pusat informasi, apa yang ada di buku yang kami sediakan, bisa langsung menjadi konteks yang jelas aplikasinya. Itu yang sekarang pergeseran perpustakaan khusus dan pustakawan yang berada di dalamnya. Permasalahan dan tantangan perpustakaan khusus masih sangat banyak. Ini adalah challenge bagi kami semua di perpustakaan khusus. Pertama, kelembagaan. Challenge-nya adalah kelembagaan. Mengapa? Lembaga perpustakaan khusus yang berada di bawah lembaga pemerintah sedikit lebih mudah untuk kami data. Tetapi tantangannya bukan hanya di situ. Kadang-kadang itu hanya berupa perpustakaan khusus yang ada di sebuah lembaga pemerintah, dimanapun berada, rata-rata hanya sebuah ruangan yang ditunggu oleh seseorang, kadang-kadang bukan pustakawan, dan hanya menjadi pelengkap. Ada yang berada di bawah eselon 2, seperti kami, 3 dan 4, dan ada juga yang bukan eselon. Lalu ada yang tercantum dalam tupoksi atau SOTK lembaga, ada yang tidak tercantum. Dan perpustakaan bukan sebagai indikator capaian lembaga. Jadi hanya sebagai penghias aja, ada perpustakaan. Nggak ada perpustakaan juga nggak apa-apa. Toh lembaga itu tetap jalan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya membuat kami juga harus bergerak bahwa perpustakaan itu memang sebenarnya harus membantu menjadi penopang informasi bagi kegiatan sebuah lembaga. Lalu cakupan layanan terbatas di lembaga yang menaunginya atau internal. Lalu peluang dan tantangannya harus apa yang bisa kami lakukan? Kami sekarang dari Forum Perpustakaan Khusus Indonesia beberapa kali mengadakan FGD
kemudian sosialisasi pendekatan terhadap perpustakaan nasional maupun kepada para pejabat di Kemenpan RB agar ada regulasi yang mendorong kementerian lembaga untuk penguatan kelembagaan di perpustakaan khusus. Lalu memasukkan perpustakaan sebagai bagian SOTK lembaga. Lalu juga perpustakaan sebagai bagian dari indikator kinerja lembaga dan layanan internalnya sesuai dengan interest lembaga induk dan kekhususan konten lokal. Seperti yang kami sampaikan tadi, apa yang kami lakukan di luar memang sesuai dengan apa yang menjadi tusi kami secara menyeluruh, yaitu pertanian. Walaupun pertanian itu sangat bisa kami terapkan dalam berbagai hal, tapi itu yang tetap kami bawa. Lalu ada juga permasalahan mengenai sarana dan prasarana atau infrastruktur ruangan atau peralatan ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya perpustakaan khusus di suatu lembaga itu dari yang sangat kecil sampai dengan beberapa lantai, dari yang sederhana sampai yang canggih, jadi belum merata. Sehingga peluangnya adalah mendorong perpustakaan agar memenuhi standar minimal infrastruktur perpustakaan atau menurut standar nasional perpustakaan khusus. Nah, ini menurut SDM-nya. SDM-nya juga masih sangat menantang karena ada berbagai kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan khusus, terutama untuk yang ASN. Kadang-kadang pustakawan itu adalah dari lemparan dari pilihan yang karena tidak ada pilihan lain. Jadi pustakawan saja. Akhirnya pustakawan yang ada adalah hanya mengerjakan apa yang menjadi tusinya tanpa ada semangat, tanpa ada rasa memiliki bahwa perpustakaan itu harus dikelola dengan baik, harus tetap dioptimalkan agar dapat mendukung dari institusi atau lembaganya. Lalu peluang dan tantangannya apa yang harus kita lakukan? Adanya keseimbangan jumlah SDM, pustakaan dan pengelola yang memadai dengan kualitas sesuai standar kompetensi. Nah, koleksinya juga rata-rata di perpustakaan khusus, kalau perpustakaannya berada di bawah kementerian atau lembaga yang besar, biasanya jumlahnya cukup banyak, dari ratusan sampai dengan ribuan koleksi, baik digital maupun tercetak. Nah, tetapi banyak juga yang hanya sekedarnya, sehingga harus mendorong perpustakaan memenuhi standar minimal jumlah koleksi dan berkualitas, seperti yang disampaikan bila ingin diakreditasi minimal ada 1.000 judul buku yang dipunyai oleh suatu perpustakaan. Lalu kondisi saat ini adalah target penggunanya beragam dan berbeda-beda, padahal harus sinergi dan kolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Standar pelayanannya ada yang sudah memiliki SOP, ada yang belum memiliki, sehingga kami upayakan agar ada kualitas layanan yang sesuai standar dan berorientasi pengguna. Anggaran, nah ini anggaran yang kadang-kadang sampai sekarang juga memang paling menyedihkan kalau kita bicara tentang anggaran perpustakaan di lembaga pemerintah, non pemerintah ataupun apalagi mungkin rumah ibadah ya. Walaupun memang ada sebagian kecil yang sudah sangat sesuai, tapi belum ada acuan khusus. Walaupun di standar nasional perpustakaan kalau tidak salah harus anggaran itu 5% dari kegiatan lembaga induknya, di luar gaji, di luar belanja modal. Kalau untuk lembaga pemerintah masih bisa dihitung, tapi kalau untuk lembaga non pemerintah ataupun lembaga atau rumah ibadah itu masih agak sulit untuk menganggarkan seberapa banyak, seberapa besar untuk kegiatan perpustakaan. Jadi memang harus ada regulasi terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan perpustakaan, termasuk untuk penguatan literasi. Nah, untuk rekomendasi solusinya, Bapak Ibu sekalian, ini ke arah ideal, tapi masih perlu sekali banyak kerja keras dan koordinasi dari semua pihak yang terkait. Adanya misalnya di kelembagaan, kami ingin sekali di perpustakaan khusus itu ada ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang perusahaan. Misalnya secara struktur, perpustakaan khusus setidaknya untuk lembaga pemerintah ada di eselon 3 atau setara, bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga, itu yang kami inginkan. Lalu tugas dan fungsi tertuang dalam SOTK kementerian atau lembaga.
termasuk unsur penilaian reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik. Itu akan mendorong sekali agar perpustakaan lebih terperhatikan, seperti kegiatan yang dilakukan di kegiatan arsip yang menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Lalu untuk sumber daya manusianya, adanya jumlah pustakawan pengelola yang seimbang di setiap perpustakaan khusus apapun jenisnya. Lalu kami dorong untuk setiap pustakawan itu tersertifikasi. Walaupun masih banyak bertanya, apakah seperti sertifikasi guru ada impact terhadap tunjangan dan sebagainya, sampai saat ini belum. Tapi itu sertifikasi itu menandakan keprofesionalan kita sebagai pustakawan, keahlian kita dalam satu bidang tertentu di dalam kepustakawanan. Lalu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kemudian konten koleksi, kami berharap ada penguatan repositori lembaga untuk konten lokal, karena setiap perpustakaan khusus itu pasti punya konten lokal, dan koleksinya berbasis digital, termasuk digitasi pengetahuan lokal. Untuk sarana dan prasarana, kami ingin sekali perpustakaan khusus dapat mengalokasikan ketersediaan ruang yang nyaman dengan segala peralatannya yang memungkinkan setiap pengguna menikmati keberadaannya di perpustakaan dengan tenang. Tidak usah besar, sesuai dengan standar nasional perpustakaan khusus. SNP perpustakaan khusus itu sebenarnya menurut saya termasuk yang paling sederhana dibandingkan perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, bahkan mungkin di perpustakaan sekolah. Dan itu memang karena perpustakaan khusus itu memang lebih terbatas dalam kegiatannya, walaupun sudah kami usahakan untuk lebih banyak terhadap ekstensifikasi layanannya. Lalu dalam pelayanan dan pendanaan. Pelayanan adalah peningkatan akses informasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang ingin kami lakukan di lingkup ada jaring perpustakaan khusus. Kemudian resource sharing dan pengembangan outreach program. Misalnya tadi perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial. Untuk pendanaan juga ada alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan berkelanjutan, misalnya untuk lembaga pemerintah, dan mengembangkan sumber pendanaan lain, misalnya CSR untuk perpustakaan yang non pemerintah. Sedangkan untuk kolaborasi dan kemitraan, berkolaborasi antar perpustakaan, kementerian lembaga dan organisasi lainnya, ini yang ingin kami lakukan agar perpustakaan khusus itu juga lebih berkembang lagi. Dan konvergensi dengan industri lembaga lain dalam memberikan layanan, misalnya dengan galeri, dengan arsip, dan dengan museum. Nah, ini dukungan yang diperlukan untuk penguatan perpustakaan khusus. Mendorong penguatan status kelembagaan perpustakaan khusus sebagai unit yang bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga atau unit kerja sesuai standar nasional perpustakaan khusus atau peraturan Perpusnas nomor 7 tahun 2022. Mendorong upaya peningkatan sarana, prasarana, dan ketersediaan serta kualitas sumber daya manusia pustakawan dan tenaga perpustakaan di perpustakaan khusus. Ini untuk SDM-nya. Mendorong pengembangan outreach program atau ekstensifikasi layanan itu di perpustakaan khusus dan mencangkau pengguna eksternal, komunitas masyarakat yang sesuai dengan interest atau kepentingan dari lembaga induk, serta mendorong lembaga atau organisasi untuk mengalokasikan sumber pendanaan berkelanjutan bagi perpustakaan khusus dalam rangka menciptakan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Nah, boleh sedikit saya bercerita tentang perpustakaan khusus yang saya bukannya menambah-nambahkan tapi ini adalah salah satu perpustakaan khusus yang menjadi rujukan bagi perpustakaan khusus lainnya, terutama yang berada di bawah kementerian atau lembaga. Banyak perpustakaan lainnya yang lebih bagus, yang sama bagusnya, tapi karena kami bisa menjadi setara dengan eselon 2, maka kami menjadi rujukan. Nilai akreditasi kami aja pada tahun 2019 adalah 98 untuk akreditasi perpustakaan khusus. Nah, ini sejarah singkat
Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Kami menyebutnya Pustaka Kementan, karena kalau disebut P3T atau seperti itu seperti tidak ada kalimat tentang kepustakawanan. Jadi kalau dari dulu apapun namanya tetap singkatannya pustaka, karena kami terus berganti-ganti nomenklatur dan tetap singkatannya adalah Pustaka Kementan. Jadi Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian atau Pustaka adalah perpustakaan pertanian dan biologi tertua di Indonesia. Didirikan Mei tahun 1842. Jadi Bapak Ibu sekalian, perpustakaan kami sudah ada tahun 1842, diawali hanya dengan pembelian 25 judul buku, ini milik ini, dari orang-orang Belanda yang anggota dari Natuurkundige Komisse. Lalu pada awalnya pustaka adalah bagian dari Kebun Raya Bogor, yang menyediakan literatur botani untuk penyelidikan botani daerah tropis. Tahun 1850 mulai menjadi perpustakaan dengan nama Bibliotheek Land Platentium T. Buitenzer. Di gedung kami ini di sini itu masih ada tulisan Bibliotheca Bogeriensis dari dulu sampai sekarang. Kalau para pustakawan yang dari zaman dulu kalau mengenal kami sebagai gedung Bibliotheca Bogeriensis. Pustaka telah mengalami beberapa kali perubahan tugas, fungsi, dan nama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2022 menjadi Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Kami semua sekarang mempunyai tugas perpustakaan dan ekstensifikasi layanannya, yaitu literasi pertanian. Perpustakaannya menyediakan semua sumber-sumber informasi yang diperlukan oleh para pemustaka, terutama yang berada di bawah bidang pertanian, dan literasi pertanian melakukan kegiatan langsung yang berhubungan dengan masyarakat, terutama petani dan penyuluh, serta semua masyarakat yang berhubungan dengan bidang pertanian. Nah, ini tugas tusinya, pokoknya terkait dengan perpustakaan di bidang pertanian, dan terakhirnya adalah pengelolaan koleksi. Kami juga mengolah semua penerbitan publikasi yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Jadi hanya satu pintu saja melalui Pustaka Kementerian Pertanian. Ini koleksi kami, ada tercetaknya sekitar 53.000 judul, koleksi antikwariatnya atau koleksi buku antiknya itu ada sekitar 8.500 judul, 11.000 eksemplar. Lalu ada elektronisnya, e-booknya 1.100 judul, dan repositori kami itu repositori Kementerian Pertanian. Jadi semua perpustakaan yang jumlahnya 118, jadi Kementerian Pertanian mempunyai perpustakaan 118 perpustakaan besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke, dibina oleh Pustaka Kementerian Pertanian, dan kami punya satu repositori di mana semua publikasi Kementerian Pertanian masuk ke dalam repositori tersebut. Kami mempunyai jurnal yang dilanggan sampai tahun 2023 adalah GEL, karena anggaran pelangganan kami makin lama makin sedikit, dan kami mempunyai perjanjian kerjasama yang eksklusif dengan Perpustakaan Nasional terkait dengan R-Jurnal yang dilanggan terkait bidang pertanian. Lalu koleksi antikwariat ini juga bisa dibaca di sini, bahwa buku yang tertua ada tahun 1568. Kalau Bapak Ibu datang, Bapak Ibu bisa lihat buku-buku tua yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Perpustakaan Nasional, tapi ini adalah terkait dengan bidang botani dan biologi. Dan itu rata-rata adalah tulisan tangan. Tulisan tangan, bukunya besar sekali, dan gambar-gambarnya pun semua tulisan tangan. Kami juga melakukan kegiatan preservasi dan konservasi di sini, di Pustaka Kementerian Pertanian. Nah, ini gedung kami mengelola sekitar 4 lokasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan perpustakaannya mengelola 4 lokasi yang berbeda. Yang pertama adalah Perpustakaan Pertanian di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 20 Kota Bogor. Itu ada tepat depan pintu Istana Bogor. Jadi Presiden Jokowi kalau masuk ke situ ya depan. Depannya itu adalah gedung kami yang ini. Ini ada 26 lantai. Ada 3 gedung, 26 lantai itu dibagi dalam 3 gedung. Gedung A 7 lantai, gedung B 9 lantai, gedung C 6 lantai. Jadi ini semua isinya adalah koleksi-koleksi buku kami,
manusianya ada sekitar 70 PNS saja. Di sini luar biasa, Bapak Ibu kalau datang ke sini silahkan. Ini adalah ruang ruang main office kami. Kemudian kami juga mempunyai perpustakaan dan pengetahuan pertanian digital. Lokasinya berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 70 Bapak Ibu. Lagi-lagi masih di Bogor. Nah, ini ada 4 gedung, ada 4 lantai dan ini seperti perpustakaan yang berbau working space. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau datang ke sana bisa bekerja sambil bersantai, pokoknya ini adalah tempat yang dimana Bapak Ibu bisa melakukan meeting, bekerja itu dengan cukup baik dan kami buka juga untuk umum. Lalu ini ada Museum Tanah dan Pertanian. Kami juga punya Museum Tanah dan Pertanian yang kami kelola sebagai salah satu UPT dari Pustaka Kementan. Di situ ada 4 gedung dan 4 gedung yang terbagi menjadi 5 galeri dan ada ruang meetingnya, ada guest house-nya. Ini terletak di depan pintu Kebun Raya Bogor. Jadi dekat dengan main office. Dan yang terakhir adalah Taman Baca Pustaka di Dermaga yang menjadi salah satu tempat show window kami melakukan kegiatan dari teks to konteks. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ini adalah perpustakaan khusus yang menjadi rujukan bagi kegiatan perpustakaan khusus lainnya. Tidak semua, kami sangat bersyukur bahwa Kementerian Pertanian memberikan dukungan yang sangat full terhadap kegiatan perpustakaan. Kegiatan perpustakaan sangat intensif kami lakukan. Jadi kami melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan dengan kegiatan literasi pertanian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sedikit pencerahan apa sih itu perpustakaan khusus. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui sebenarnya seperti apa itu perpustakaan khusus, tapi mungkin lebih dalam dan lebih mendetilnya juga nanti kita bisa diskusikan, apalagi nanti selanjutnya Pak Bu Meti juga akan lebih memberikan mengenai standar NSPK mengenai perpustakaan khusus, sehingga akan lebih lengkap lagi apa yang disampaikan tentang perpustakaan khusus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekalian Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu saja Pak Moderator, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riko atas pencerahannya, atas kegiatan perpustakaan. Selanjutnya mau dilanjutkan oleh Bu Meti. Mungkin waktunya izin kiranya berkenan cuma 15 menit ya, karena ada tadi sesi tanya jawab. Pada Bu Meti, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan Taruna. Sudah lama juga saya kenal dengan Bapak. Ya Pak, Ibu, siapa? Waktu kita sama-sama di Balai Kota. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada kesempatan ini berbagi tugas memang dengan Ibu Riko. Tadi Ibu Riko sudah menyampaikan materi tantangan dan solusi penguatan perpustakaan khusus. Beliau memang adalah Ketua Perpustakaan Khusus Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan standar nasional perpustakaan khusus. Karena saya lihat audiens dari peserta ini pasti semuanya ada SKPD kita hadir. Kemudian juga ada sekolah, saya tadi baca sesaat, tapi tidak masalah karena SMP ini sebenarnya mirip satu dengan yang lain, cuma objeknya saja yang berbeda. Sebelum saya masuk pada materi, saya memperkenalkan diri saya, Dr. Ana Metilasi MSI, yang pada tanggal 1 Januari kemarin itu sudah memasuki purnawakti. Kemudian juga, bisa share screen Pak? Biar ini cuma 15 menit ya Pak? Iya Bu Meti, mohon izin ya. Ya nggak apa-apa. 15 menit, tapi saya memang sengaja membiarkan paparan. Nanti paparan ini tidak seluruhnya saya baca, tetapi nanti saya berharap pada moderator paparan ini bisa didistribusikan kepada peserta. Karena ini menyangkut tentang standar nasional perpustakaan khusus untuk SKPD di kantor kita. Dan jabatan terakhir saya adalah Kasudin Perpustakaan Jakarta Pusat, dan terakhir saya adalah
Perpustakaan Madya Diskusi. Kemudian saya juga aktif di organisasi. Saya adalah sekretaris umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia periode 2022 sampai dengan periode 2025. Masuk pada materi nah ini. Kemudian saya juga adalah Kepala Seksi Organisasi dan Keanggotaan Ikatan Perpustakaan Indonesia DKI Jakarta tahun 2022 sampai dengan 25. Lanjut, Pak. Mungkin kalau ada yang belum mengetahui apa itu perpustakaan. Perpustakaan menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 1 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, ini perlu saya sampaikan karena perpustakaan itu punya definisi. Walaupun kalau kita melihat sehari-hari perpustakaan itu suatu pojok baca, satu ruangan yang hening, yang sunyi, dengan buku-buku ada di dalamnya. Tapi menurut undang-undang inilah definisi dari perpustakaan. Lanjut, Pak. Ini tujuan perpustakaan, memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah di undang-undang. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui secara lengkap tentang perpustakaan, maka bisa membaca Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan. Ada di situ. Kemudian saya juga ingin sebelum melanjutkan ini memperkenalkan. Tadi Ibu Riko juga sudah menyampaikan ada 4 jenis perpustakaan. Ada perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan perpustakaan khusus. Nah, jenis perpustakaan ini Dispusip melakukan pembinaan. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, dan perpustakaan khusus, kami melakukan pembinaan untuk itu. Nah, khusus untuk perpustakaan umum, kami terjun di dalamnya, kami yang melakukan, maksudnya Dispusip, bukan kami, Dispusip yang melakukan pengembangan perpustakaan khusus, baik dari sisi koleksi, sarana, prasarana, SDM, layanan itu dilakukan oleh Dispusip DKI Jakarta. Lanjut, Pak. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Biriko tentang perpustakaan khusus. Saya tidak perlu mengundang lagi. Lanjut, Pak. Nah, ini perpustakaan khusus. Tugas perpustakaan khusus itu menunjang terselenggaranya perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pustaka di lingkungan lembaga pemerintah. Bapak Ibu bisa membaca ini karena sedikit banyaknya kalau kita ingin menyelenggarakan perpustakaan di tempat kita masing-masing, ya kita tahu tugas perpustakaan khusus tempat kita apa saja, ya ini dia. Nah, saya akan masuk pada materi yang sesungguhnya tentang Standar Nasional Perpustakaan nomor 7 tahun 2022 yang disampaikan oleh Ibu Riko tadi. Pertama, terkait dengan koleksi. Jadi, koleksi yang harus dimiliki oleh satu perpustakaan itu paling sedikit adalah 1000. Apa isinya? Isinya adalah ada buku karya cetak, tadi sudah disebutkan juga, ada karya rekam, kemudian juga ada terdiri dari berbagai disiplin ilmu, usaha di lingkungan lembaganya, kemudian juga ada koleksi referensi. Kedua, jumlah koleksinya tadi 1000 judul. Nah, presentasi dari koleksi ini adalah 70% dari subjek khusus yang mendukung lembaganya. Jadi lebih banyak koleksi-koleksi yang mendukung lembaga di mana perpustakaan khusus itu berada. Kemudian 30% terdiri dari berbagai bacaan umum. Yang ketiga, pengembangan koleksi. Nah, pengembangan koleksi ini dasarnya adalah kebijakan pengembangan koleksi yang disusun 4 tahun sekali dan ini perlu ditinjau kembali. Dari pengembangan koleksi ini kita bisa tahu tentang pengelolaan penyelenggaraan perpustakaan di tempat perpustakaan itu berada di mana. Perpustakaan khusus yang ada
di organisasi induknya. Kemudian yang keempat adalah perpustakaan itu perlu dilakukan stok opnam atau penyiangan. Kegiatan caca ulang atau stok opnam ini dilakukan paling sedikit 1 tahun dalam 3 tahun secara terencana dan terprogram guna memastikan kesesuaian jumlah seluruh koleksi yang ada terhadap data induk koleksi perpustakaan. Kemudian juga dilakukan penyiangan koleksi perpustakaan paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun untuk menjaga kemutakhiran informasi yang dilayangkan. Dan yang ketiga adalah caca ulang dan penyiangan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dari pengembangan koleksi tersebut. Kemudian lanjut. Nah, 3 sarana prasarana Suaranya Bu Meti, suaranya nggak tidak terdengar. Oh, Oh ya, siap sudah. oke. Alhamdulillah sudah. Lanjut Bu. Ya. Yang kedua adalah sarana prasarana. Untuk perpustakaan khusus kita membutuhkan 200 meter persegi. Kalau di kantor kita mungkin bisa 1 ruangan lah, 200 meter persegi, dan itu pun kita tidak terlalu terikat dengan luas. Yang penting kita memiliki suatu ruangan yang diperuntukkan memang khusus untuk perpustakaan dari kantor tersebut. Kemudian paling sedikit dari ruangan itu ada area koleksi, yaitu tempat rak-rak buku, kemudian ruang baca dan ruang pengolah perpustakaan. Kemudian ada perabot perpustakaan, ada rak koleksi dan meja baca, kursi baca, dan sirkulasi serta pelayanan dan perangkat TIK. Yang ketiga adalah pelayanan perpustakaan. Pelayanan dilakukan paling sedikit 37,5 jam per minggu. Jenis pelayanan meliputi layanan sirkulasi, layanan baca di tempat, dan layanan referensi. Kemudian juga dilakukan promosi perpustakaan khusus dalam bentuk orientasi, pameran, dan publisitas yang dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Nah, terkait dengan tenaga perpustakaan, memiliki paling sedikit 3 orang tenaga perpustakaan. Terdiri dari kepala perpustakaan, 1 orang pustakawan, dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan paling rendah S1 perpustakaan atau bidang S1 lain dengan diklat perpustakaan. Pustakawan paling rendah D3 bidang perpustakaan. Kemudian tenaga teknis perpustakaan paling rendah adalah SMA. Kemudian penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan perlu didirikan. Ini dalam rangka untuk memenuhi standar nasional perpustakaan. Pendirian perpustakaan ditetapkan oleh lembaga induknya atau pimpinan organisasinya atau yayasannya kalau di perguruan tinggi atau di sekolah. Kemudian memiliki nomor pokok perpustakaan dan ini bisa diurus ke perpustakaan nasional. Kemudian memiliki visi dan misi perpustakaan. Kemudian kebijakan dan prosedur perpustakaan khusus memiliki visi dan misi yang mendukung tugas lembaga induknya, juga membuat pengembangan koleksi, pengorganisasian bahan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pelestarian koleksi perpustakaan. Juga menyusun prosedur penyelenggaraan perpustakaan, seperti tadi Bu Riko bilang, ada SOP, kemudian memiliki struktur organisasi perpustakaan, dan memiliki struktur organisasi perpustakaan, juga melakukan pengawasan melalui supervisi dan evaluasi. Nah, komponen pengelolaan perpustakaan mengacu pada perencanaan lembaga induknya, kemudian memiliki anggaran tetap untuk mendukung operasional perpustakaan yang berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat. Yang ketiga, menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait dengan lainnya. Kemudian melakukan pengawasan perpustakaan. Kemudian ada kerjasama perpustakaan melalui pihak lain, melalui jejaring dan perpustakaan.
komponen yang ketujuh. Komponen yang ketujuh adalah inovasi dan kreativitas. Mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan. Inovasi dan kreativitas perpustakaan merupakan gagasan baru dan atau berbeda serta bermanfaat untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan daya tarik bagi perpustakaan. Kemudian jumlah inovasi dan kreativitas perpustakaan khusus lembaga pemerintah paling sedikit 3 kaya dalam 3 tahun. Kemudian komponen 8, perpustakaan khusus lembaga pemerintah ditujukan untuk peningkatan kegemaran membaca. Kemudian kegemaran membaca diukur melalui persentase peningkatan jumlah kunjungan pustaka ke perpustakaan, frekuensi berkunjung ke perpustakaan secara offline dan online di perpustakaan, dan jumlah koleksi yang dipinjam juga dihitung di sini. Ini dalam rangka untuk menghitung tingkat kegemaran baca. Hasil pengukuran tingkat kegemaran baca dituangkan dalam laporan tahunan. Kemudian ada indeks pembangunan literasi masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan khusus lembaga ditujukan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat diukur melalui rasio ketersediaan buku yang tercetak dan buku elektronik terhadap keseluruhan pegawai dan jumlah kegiatan perpustakaan yang melibatkan pegawai. Bapak Ibu, tadi itu adalah 9 komponen yang ada di dalam standar nasional perpustakaan, dan apabila SKPD akan membuat perpustakaan tadi, itulah tadi kita berpegang pada standar nasional perpustakaan, dan itu adalah standar minimalnya. Kalau di bawah standar itu berarti kita kurang standar. Kalau di akreditasi itu nilainya D. Kalau kita memenuhi standar perpustakaan khusus ini, maka nilainya C. Jadi saya sampaikan ini, ada beberapa perpustakaan di SKPD yang sudah terakreditasi seperti perpustakaan khusus Sekwan DKI Jakarta. Sudah terakreditasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan sedikit. Kalau tadi saya sudah selesai menyampaikan tentang SNP, dan itu kalau ingin lihat lebih detail lagi, silakan Bapak Ibu nanti atau minta berhubungan dengan Dispusip, ada peraturan peraturan nasional nomor 7 tahun 2022. Nah, itu bisa diminta ke Dispusip, atau nanti bisa di sini di-share dengan teman-teman kami sebagai pegangan untuk Bapak Ibu membentuk perpustakaan di SKPD masing-masing. Kalau saya melihat keberadaan perpustakaan di SKPD DKI Jakarta, memang belum sesuai dengan harapan kita, karena baru beberapa saja SKPD di DKI Jakarta yang memiliki perpustakaan khusus. Seperti yang kita lihat, kita baru memiliki perpustakaan khusus di Sekretariat Dewan DKI Jakarta, di Sekwan. Kemudian ada perpustakaan khusus di Dinas Pendidikan, kemudian perpustakaan khusus di museum-museum yang ada di DKI Jakarta, perpustakaan khusus di Dinas PPAPP, perpustakaan khusus di Biro Hukum, dan perpustakaan khusus yang ada di kantor-kantor wali kota, 5 wali kota DKI Jakarta. Tetapi kami juga memperhatikan perpustakaan yang kami sebutkan ini pun masih perlu pembinaan dan penanganan secara khusus. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Riko tadi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perpustakaan memang juga dihadapi di DKI Jakarta. Kalau kami evaluasi secara seksama, kami melihat memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan perpustakaan khusus di DKI Jakarta terkait dengan pendirian perpustakaan khusus di DKI Jakarta tersebut. Mengapa? Beberapa kali kami melakukan pembinaan terhadap SKPD, memang tidak ada tusi di dalam SOTK kita yang mengatur tentang perpustakaan. Memang ini menjadi satu kendala. Namun demikian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, Pak Firmansyah, perpustakaan khusus ini sangat dibutuhkan untuk menunjang organisasi SKPD kita. Oleh karena itu, kita berharap SKPD yang ada di DKI Jakarta sudah mulai untuk membentuk perpustakaan ini. Bagaimana dengan ruangan?
Bagaimana dengan SDM? Bagaimana dengan anggaran? Bagaimana dengan koleksi? Itu sebenarnya bisa kita atasi bersama-sama. Yang penting SKPD dapat menyediakan ruangan. Satu ruangan yang memang bisa diperuntukkan untuk perpustakaan. Bagaimana dengan sarana prasarana? Kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Bagaimana dengan koleksi? SKPD bisa mengajukan usul-usul kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk mengadakan buku-buku yang sesuai dengan core bisnisnya. Seperti contoh, kalau Dinas Kesehatan membutuhkan buku-buku tentang kesehatan, bisa bersurat kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk pengadaan buku itu. Kemudian Kesbangpol membutuhkan buku-buku tentang hukum dan hak asasi manusia. Itu juga bisa mengajukan. Dan nanti Dinas Perpustakaan dan Arsip yang mengadakan buku itu kemudian dapat diberikan atau didistribusikan kepada perpustakaan khusus yang ada di SKPD. Semuanya bisa kita lakukan dengan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Yang penting di sini adalah komitmen pimpinan dari masing-masing pimpinan di SKPD tersebut. Di wali kota, 5 wali kota, kantor wali kota, itu sudah ada perpustakaan khusus. Dan itu dibina juga oleh sudin-sudin di 5 wilayah kota. Kemudian di sekretariat dewan juga sudah ada perpustakaan khusus. Itu dibina oleh Dispusif. Nah, yang penting di mana posisi letak perpustakaan ini di SKPD? Posisi letak perpustakaan SD, posisi letak perpustakaan khusus di SKPD ada pada sekretariat. SOTK dulu saya pernah membaca ada tusi pengelolaan perpustakaan pada Subbak Kepegawaian. Mengapa perpustakaan di SKPD dulu banyak ada di dinas biro organisasi juga saya lihat di beberapa kesbang saya lihat itu ada karena dulu memang saya membaca ada di Subbak Kepegawaian pengelolaan perpustakaan. Jadi memang sebaiknya kalau ke depan agar SKPD bisa luasa bergerak melakukan pengembangan perpustakaan di tempatnya masing-masing, sebaiknya tusi pengelolaan perpustakaan juga ada kembali pada kalau sekarang ini Subbak Umum dan Tata Usaha ada seperti kearsipan. Untuk pengelolaan kearsipan tusinya ada di semua Subbak Umum Tata Usaha. Jadi di situ ada pengelolaan kearsipan. Jadi semua SKPD mengalukan pengolahan arsip dinamis karena memang ada tusi di situ. Nah, Undang-Undang 43 Perda kita juga mengamanahkan supaya perpustakaan khusus pemerintah itu ada di semua kementerian dan di pemerintah daerah. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Ibu Riko bahwa perpustakaan di Kementan itu menjadi perpustakaan rujukan dan saya memang pernah ke sana, memang perpustakaannya sangat bagus, sangat mumpuni dan kita bisa melakukan studi banding ke sana. Jadi kita pun di SKPD DKI Jakarta bisa melakukan membuat perpustakaan khusus seperti yang ada di Menpan, di Kementan atau di BPK atau di MK. Jadi perpustakaan khusus di tingkat kementerian, alhamdulillah saya lihat sudah baik, akreditasinya malah banyak yang A. Tetapi kalau di DKI Jakarta, saya baru melihat perpustakaan khusus dengan akreditasi C pada perpustakaan sekretariat Dewan DKI Jakarta. Jadi kami berharap, kita berharap agar perpustakaan khusus di DKI Jakarta ini bisa berkembang, tumbuh berkembang seperti dengan harapan kepala dinas tadi, dengan bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya pikir itu yang saya sampaikan karena waktunya cuma 15 menit. Jadi saya secara garis besarnya saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Meti dan Ibu Riko atas paparannya, penjelasan terkait dengan perpustakaan, khusus kearsipan buat kita semua di pagi hari ini. Pertama-tama sebelum kita tanya jawab, tadi ada salam taksim dari Pak Kaban dan Pak Buwaka, karena beliau pagi ini tadi sedang mengikuti rapat di Badan Pajak bersama Sistem Perekonomian. Salam takzim buat Pak Kadis dan Bu Riko dan Bu Net. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perpustakaan, apakah kita terpilih untuk membuka perpustakaan di SKPD kita, mumpung ada Bu Meti dan Bu Riko, silakan ada yang menanyakan. Atau saya pancing dulu Bu, izin Bu Riko dan Bu Meti, kira-kira di zaman yang serba canggih ini, yang di teknologi digital ini, apakah perpustakaan ini dapat dilakukan di era teknologi ini, mengingat kita kan teman-teman kita sudah milenial ya, teknologi sudah maju, apakah bisa melalui website perpustakaan itu, karena kita melihat kondisinya kan perlu ruangan dan lain sebagainya, dengan teknologi digital itu ditransfer ke melalui digital itu, apakah bisa itu perpustakaan itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana untuk menumbuhkan minat baca. Karena selama ini kita kan di kantor kita masing-masing kan selalu dapat PDF ketentuan keuangan. Tapi kadang-kadang kita juga nggak megang hard copy-nya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan minat baca terkait dengan yang ada di digital tersebut maupun yang ada di tempat kita, kantor masing-masing. Minat baca kita menumbuhkan dari sisi pandangan Ibu Meti dan ini untuk ini aja, mancing teman-teman yang ingin bertanya, saya tanya dulu. Dan mohon arahan Bu Meti dan Bu Riko. Bisa Bu, ada Bu Riko ya? Saya jawab coba yang digital dan nano dulu ya Pak, konvensional. Nanti Bu Riko bisa berbuat minat baca, juga bisa jawabnya satu-satu. Teman-teman semua dan Pak Iwan Taruna sebagai moderator, pertanyaannya bagus sekali. Karena hampir semua orang mengatakan, karena sekarang udah zaman digital, perpustakaan juga banyak yang juga digital, apakah perpustakaan konvensional masih diperlukan? Sebenarnya itu barangkali intinya, kalau tidak salah. Sudah ada, apalagi sekarang zaman milenial. Bagaimana dengan posisi perpustakaan konvensional atau ya dibanding dengan perpustakaan digital? Jadi Pak, menurut hemat saya, posisi perpustakaan digital dan buku digital, perpustakaan digital, buku digital dengan perpustakaan konvensional atau buku tercetak itu ada pada posisi saling melengkapi. Mereka itu saling melengkapi. Karena coba kita melihat, berkaca pada diri kita. Manakala kita manakala kita ingin membaca buku atau membutuh satu buku, kita bisa masuk melalui perpustakaan. Saya bicara begini Pak, karena kita di DKI Jakarta punya iJakarta, perpustakaan digital. Jadi bukunya digital, cara minjemnya digital, juga pembelinya digital. Kemudian ada punya perpustakaan konvensional. Ya, itu mereka saling melengkapi. Apa ini saling melengkapi? Saya bicara ini karena kita punya keduanya itu. Nah, kemudian ada buku konvensional. Nah, menurut saya, sekarang tanya ke diri masing-masing. Saya mau tanya ke diri, pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu semua membaca buku digital satu hari, baca satu judul itu sampai selesai? Kalaupun pernah, mungkin amat sangat jarang. Karena dengan membaca buku digital atau e-book itu berpengaruh pada pandangan mata kita. Kita baca buku digital manakala memang kita sangat terdesak barangkali, atau buku itu memang ada pada buku perpustakaan digital, maka kita baca. Tetapi orang masih mencari buku konvensional, karena buku konvensional itu tidak ada kendala untuk kita membaca. Nah, jadi selama ini juga kalau kami melihat
pembaca buku-buku digital dan pembaca buku-buku konvensional di Perpustakaan DKI Jakarta tetap masih banyak mencari buku konvensional dibanding dengan buku digital. Jadi menurut saya kita tidak usah khawatir dengan era sekarang ini. Orang akan beralih pada buku digital. Karena buku digital juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan di mana? Keterbatasan daya tahan mata kita untuk membaca itu. Dan buku konvensional masih tetap dicari orang untuk preferensi mungkin buat tulisan atau skripsi, mereka tetap mencari buku konvensional. Dan buku konvensional tidak ada masalah untuk kendala mata kalau kita ingin baca. Jadi tetap Pak, buku perpustakaan konvensional tidak akan tergilas oleh perpustakaan digital atau buku digital. Tetap kita akan mencari buku konvensional dibanding buku digital. Buku digital itu ada hanya berdampingan dengan buku konvensional. Saya pikir itu untuk pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Untuk minat baca, silakan Bu Riko. Dua-duanya menarik, Pak Iwan ya. Bagi saya, perpustakaan itu harus kita jadikan dulu sebagai pusat pengetahuan, pusat rekreasi, pusat healing, pusat pendidikan, sehingga tidak akan pernah tergantikan. Jadi, apapun itu, seperti perpustakaan Pak Habib Yasin ya, yang di Cikini. Orang kan datang banyak banget tuh. Itu kan termasuk perpustakaan konvensional karena di situ ada ruang baca, banyak buku dan segala macam. Tapi orang datang kenapa? Karena tempatnya menarik. Jadi menurut saya kadang-kadang minat baca juga dipengaruhi oleh ketersediaan banyaknya buku, ketersediaan buku yang menarik dan tempat yang nyaman. Jadi kalau kita bisa cukup banyak menyediakan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, pusat pendidikan, pusat rekreasi, Bapak Ibu harus percaya tidak bahwa perpustakaan pertanian yang tampaknya looks-nya itu kayak gedung tua itu banyak sekali didatangi, dikunjungi oleh selain dari teman-teman perpustakaan khusus juga dari perpustakaan sekolah perguruan tinggi yang sekali datang rombongan 50 orang. Apa yang mereka lihat? Ternyata mereka belajar banyak hal tentang pertanian di situ dan mereka sambil healing juga ke sana. Bisa lihat sambil lihat apa yang perlu dilihat, nonton video, kalau anak-anak diceritakan mengenai tentang pertanian. Jadi perpustakaan itu harus menjadi satu kesatuan. Yang belum kita adakan adalah bagaimana kita membuat misalnya membuat kue dari bahan-bahan yang terkait khas dengan pertanian. Di situ nanti dicontohkan seperti perpustakaan di luar negeri yang belum ada, tapi perpustakaan seperti itu nggak akan ada matinya menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Terkait perpustakaan digital, ya penunjang. Dengan adanya koleksi digital akan memperkaya koleksi kita, sangat memperkaya, dan membantu pemustaka yang tidak bisa datang ke lokasi perpustakaan. Tapi perpustakaan konvensional, kalau hanya berupa tempat seperti gudang buku, ya memang tidak ditadangi dan akan tergerus zaman. Tapi kalau dibuat seperti perpustakaan, Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke perpustakaan khusus lain yang di Jakarta, itu keren-keren. Ada perpustakaan BPK. BPK itu banyak auditor yang memeriksa keuangan. Perpustakaannya keren, cantik, menarik, dan menyaman. Itu perpustakaan khusus loh Bapak Ibu, apalagi perpustakaan umum seperti perpustakaannya punya Diskusif yang ada di Cikini. Nyenengin kan datangnya begitu kalau saya. Jadi minat baca itu juga akan semakin naik ketika orang disuguhi sesuatu yang menarik, akan mau membaca. Tetapi kalau yang udah di atas, tapi memang susah ya menarik minat baca bagi kita-kita yang di atas umur 35 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Itu selalu harus mereminder lagi apa yang sudah dibaca. Pengetahuan kita tidak bertambah. Jadi mungkin memang orang sekarang kalau yang sudah itu lebih banyak senangnya baca WA Bu Meti daripada baca buku. Karena lebih menarik, banyak gosip yang datang, banyak ya orang lebih senang lihat gambar-gambar bergerak, tapi dari situ juga mungkin pengetahuan itu bisa juga bertambah. Mungkin itu saja. Kayaknya ada beberapa pertanyaan itu Pak Moderator. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Betty. Silakan, itu ada Bu Betty dan Bu Riko, itu ada raise hand tuh dari Bu Mutia. Silakan Bu Mutia, ada silakan Bu Mutia. Silakan Bu Mutia. Suaranya Bu Mutia.
Masih di mute kayaknya. Masih di mute. Ya, buka dulu. Ya. Masih di mute kayaknya, Bu. Masih di mute. Coba dibuka dulu, Bu, mute-nya. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak, kami dari Jambi nih Pak. Saya mau nanya tentang perpustakaan khusus nih Pak, yang untuk kantor Kemenak gitu Pak. Itu yang seperti apa Pak? Yang kita ketahui itu Pak, tidak semua kantor Kemenak itu punya perpustakaan. Jadi seperti apa langkah kami kalau mau buka perpustakaan di situ gitu loh Pak. Kan contohnya begini Pak, tahun 2022 itu Pak, ada yang namanya tes P3K Pustakawan Pak. Jadi banyak yang lulus Pak di situ. Sedangkan P3K Pustakawan itu Pak, itu diletakkan di Kemenak sekitar Provinsi Jambi. Tapi di Kemenak itu belum ada pustakaannya gitu loh Pak. Jadi bagaimana gitu, nah bingung juga Pak mau seperti apa kami itu gitu. Terima kasih Mohon, Pak, itu saja Pak. ya. Makasih Bu Mutia. Mohon berkenan Bu Riko dan Bu Betty mungkin ada penjelasan. Silakan Ibu Betty. Ya, langkah di tempat Ibu belum ada perpustakaan ya. Memang tadi saya katakan pertama adalah komitmen pimpinan dulu, Bu. Ibu buat saja perpustakaan, tetapi komitmen pimpinan di tempat Ibu kurang mendukung. Itu juga akan terseok-seok nanti perpustakaan di tempat Ibu. Intinya itu dulu. Kalau sudah ada keinginan atau dorongan, dukungan dari pimpinan, maka kita jalan. Nah, langkah kedua adalah kita siapkan dulu ruangan, Pak, untuk sarana prasarana. Ruangan lebih kurang kalau menurut aturan itu 200 meter. Kurang di bawah itu pun boleh, nggak masalah. Ya, kita siapkan dulu ruangan. Setelah kita siap ruangan, maka kita siapkan adalah SDM. Siapakah SDM-nya? Bu, kami belum punya SDM secara khusus. Enggak apa-apa. Teman-teman lain, teman-teman yang memang punya waktu yang agak longgar atau dekat dengan urusan perpustakaan, itu ditugaskan. Informasi maksudnya, dekat dengan urusan perpustakaan, itu ditugaskan untuk mengelola perpustakaan dulu. Yang ketiga, bicara tentang koleksi. Ya. Koleksi paling sedikit 1000 dulu, 1000 judul dulu. 1000 judul dulu. Untuk bisa kalaupun kurang nggak masalah, tapi kalau ingin memenuhi standar 1000 judul dulu buku. Yang ketiga, langkah berikutnya kalau kita udah mulai eksis siap buatkan SK pendirian. Siapakah yang menandatangani SK pendirian itu? Ya pimpinan setempat. Kalau perpustakaan itu ada di tingkatan eselon 4 atau di Sulbar, maka bisa saja yang meng-SK-nya itu adalah pimpinan di atasnya, eselon 2 atau eselon 3. Tetapi nanti kalau nanti sekolah perpustakaan ini sudah mulai bagus, ingin diakreditasi, maka pimpinan tertinggi yang memperkerjakannya untuk bisa mendapat nilai baik. Kemudian usahakan lakukan pembuatan nomor pokok perpustakaan yang diajukan ke Perpustakaan Nasional. Seperti itu. Di NPWP kita ajukan itu. Kemudian kita ya tentu prasarana pengadaan rak, pengadaan meja dan kursi. Kemudian kalau memang IT memanfaatkan memanfaatkan teknologi informasi, teknologi informasi untuk pengelolaan perpustakaan, pengolahan perpustakaan. Itu langkah-langkah pertama, saya pikir yang simbol itu dulu. Kalau itu sudah ada, maka kita akan tingkatkan selanjutnya. Apa itu selanjutnya? Ya tentang belajar SDM yang ada, diberikan pelatihan, diikutkan pelatihan untuk melakukan bimbingan tentang pengolahan koleksi. Kemudian juga didorong untuk melakukan layanan baca di tempat, peminjaman buku, itu sudah tingkatan yang lebih lagi. Tetapi yang pertama kali itu yang persiapan adalah yang saya sampaikan tadi. Seperti itu, Bu. Nanti kalau Ibu sudah memang terbentuk, Ibu bisa
ini di Jakarta kan Ibu ya? Apa Bu? Di Jakarta kan ya? Enggak, kami di Jambi Bu. Oh, di Jambi. Di Ya. Jambi. Nah, kalau Ibu di Jambi, kalau Ibu sudah yang saya sampaikan tadi, Ibu sudah siapkan ruangan, koleksi dan sebagainya, maka Ibu minta pembinaan kepada dispusitnya, Bu. Nah, kalau ini Kemenak kan Bu ya, ke Dinas Perpustakaan, Ibu bersurat kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk diminta melakukan pembinaan ke tempat Ibu agar perpustakaan Ibu bisa terselenggara sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Seperti itu, Bu. Bu Riko mungkin ada tambahan, Bu Riko? Secara mendasar memang apa yang disampaikan Bu Meti benar Bu, Ibu. Di Kemenak itu Kemenak pusat atau di bawah Pemda, Bu? Pusat, Bu. Pusat itu. Di bawah pusat ya? Iya. Di bawah Kemenak ya Bu ya? Halo? Ini bukan sekolah kan Bu? Ini sekolah bukan Bu? Kementerian Agama Bu. Kan Kemenak, kan Kemenak. Bu, kalau nggak salah Kemenak itu sudah ada pembinanya yang dulunya di Badan Litbang Kemenak. Kalau tidak salah, pustakawannya Bu Haria. Ibu boleh berhubungan dulu dengan beliau yang di Kemenak Pusat ya. Itu untuk secara awal, Bu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Meti memang sudah benar bahwa sama seperti di Kementerian Pertanian, tahun 2021 kami menerima 17 pustakawan yang untuk ditempatkan di perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian. Permasalahannya ada perpustakawan yang ternyata di unit kerjanya tidak ada perpustakaannya. Dan akhirnya mereka bekerja di peran atau di bagian humas atau di bagian keuangan, padahal mereka adalah pustakawan. Nah, itu yang harus kemudian didiskusikan dengan pimpinannya. Benar kata Bu Meti, harus ada komitmen pimpinan dulu. Sebelum ada komitmen pimpinan, Ibu mau gerak kemanapun pasti kehambat. Jadi, bicarakan dulu tentang tusi Ibu dan bagaimana kelanjutannya. Lalu Ibu bisa diskusi dengan Kemenak yang di pusat, di Badan Litbang. Namanya sekarang bukan Badan Litbang Kemenak ya, karena sudah berubah. Nah, di situ kalau tidak salah sebagai pembina perpustakaan seluruh Kementerian Agama. Mungkin bisa dibicarakan di situ bagaimana Ibu akan membangun sebuah perpustakaan dulu di Kemenak yang di UPT Kemenak yang di Jambi ya Bu ya. Jadi UPT ya Bu ya. Halo Bu, ya? kami ini kan SK kami ini kan Bu, kan mereka tidak ada, alhamdulillah itu lulus SK, Ya. SK kami itu di sub bagian tata usaha kan Kemenak Bu. Oke, tapi Ibu pustakawan? Iya, pustakawan. Iya, makanya bicarakan dengan itunya Bu, dengan atasannya. Seperti kata Bu Meti tadi, bicarakan dulu dengan atasannya, dengan pimpinannya. Ini bagaimana, apakah perlu mulai dibangun sebuah perpustakaan. Yang penting kata Bu Meti tadi, ada dulu ruangan dan ada dulu koleksinya. Mulai dari situ secara sederhana. Kalau Ibu ingin berkoordinasi lebih lanjut dengan teman-teman pustakawan yang ada di Kemenak, silahkan. Nanti bisa di WA ke Bu Hariah di perpustakaan Kemenak Pusat. Seperti itu, Bu. Nanti bisa dibantu. Di Kemenak yang di Jambi ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Yang di Tanjung Jambi, yang di Tanjung Jabung Timur, Bu. Yang di Tanjung? Jabung Timur. Jabung Timur. Oke, nanti saya sampaikan. Baik, Ibu, nanti saya sampaikan. Ya, makasih banyak ya, Bu, atas informasinya. Ya, oke, baik Ibu, sama-sama. Bu, kayaknya ada pertanyaan lagi tuh Bu, bagaimana membedakan perpustakaan khusus dan kearsipan di OPD? Karena secara substansi sepertinya dokumen kearsipan bisa juga menjadi dokumen perpustakaan. Gitu ya? Iya. Bagaimana membedakan yang mana Bu? Itu tuh di chat. Ya, Ibu udah baca bagaimana membedakan perpustakaan khusus dan kearsipan di OPD. Ya. Karena secara substansi sepertinya dokumen kearsipan bisa juga menjadi dokumen perpustakaan. Sebentar ya, saya secara singkat saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau dokumen arsip itu memang intinya menyimpan informasi
Akan tetapi ingat, tidak bisa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Nah, sebaliknya, kalau perpustakaan menyimpan informasi dan harus mempublikasikan kepada masyarakat secara luas. Itu basicnya yang harus dipegang. Jadi tidak sama antara perpustakaan dan kearsipan. Kearsipan itu lebih banyak masuk kepada manajemen perkantoran, kepada manajemen suatu institusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kearsipan itu hampir ada di semua institusi itu harus ada. Sedangkan kalau perpustakaan masih dianggap tidak masalah ketika ada atau tidak ada di sebuah institusi. Seperti itu. Tapi makanya sebenarnya untuk mendukung informasi yang diperlukan oleh suatu lembaga, perpustakaan itu harus ada, terutama yang terkait dengan pengetahuan lokalnya. Kalau untuk perpustakaan khusus, misalnya pertanian, harus ada informasi updating terbaru mengenai informasi-informasi terkait pertanian, apapun itu yang update. Arsip tidak bisa mensuplai informasi tersebut, tetapi perpustakaan bisa. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Bu Meti? Ya, terima kasih. Yang disampaikan Bu Riko sama itu. Tulis seperti itu, namun gini, memang kalau kita datang ke beberapa kearsipan nasional atau kita datang ke arsip nasional juga punya perpustakaan yang isinya tentang arsip gitu Pak. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, begini Bu, ketika kalau Bapak mau ngomong, kalau misalkan ketika arsip tersebut sudah menjadi statis, ya bisa saja dia menjadi contoh. Saya bilang menjadi statis itu adalah tadi Ibu jatahnya satu yang bagaimana Bu? Saya mau contoh peraturan yang sudah dihasilkan oleh semua SKPD. Manakala sudah ada peraturan baru datang, maka yang lama-lama itu dia menjadi statis dan orang akan mencari arsip-arsip itu. Jadi kalau sudah dia statis yang bisa dipublikasikan, itu bisa kita letakkan hasilnya di perpustakaan. Ya, tetapi kalau masih dinamis inaktif atau dinamis itu masih atau kalau kita bahasa adanya rahasia lah, itu masuk manajemen perkantoran, nggak bisa kita publikasikan itu. Ketika arsip itu sudah menjadi statis, dia bisa dipublikasikan, maka arsip itu bisa saja masuk ke perpustakaan, bisa saja ya Pak ya. Walaupun arsip juga punya perpustakaan sendiri dengan nama tersendiri. Kalau disatukan, nah itu tadi Bu Riko bilang tadi, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Kalau kita hanya bicara arsip saja. Tapi kalau arsip tadi dia masuk statis, kalau arsip statis itu sudah bisa dipublikasikan, Bu. Semua orang bisa lihat. Semua orang malah yang didigitalkan biar semua orang bisa tahu. Contoh, arsip statis tentang suatu saat MRT ini kalau sudah sekian tahun menjadi statis itu bisa diletakkan di perpustakaan. Nah, jadi bersinergi sih bisa Bu, manakala arsipnya sudah bisa diketahui oleh banyak orang. Saat mana? Saat dia menjadi statis. Sepanjangnya masih dinamis, aktif, dinamis inaktif, dia masih tersimpan baik di SKPD-nya masing-masing. Saya pikir begitu Bu. Ada lagi pertanyaan yang di sini Bu, saya nggak lihat. Baik, Itu Pak Bambang Hidir tuh. Izin Bu Betty dan Bu Riko, karena ini alhamdulillah karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita pada pagi hari ini karena sudah jam 9:30. Mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di room chat maupun ada di YouTube, alhamdulillah nih Kopi Sedap pada pagi hari ini sudah masuk di dalam 1.000, lebih kurang 1.000 peserta. Itu di dalam partisipan, belum di luar partisipannya, alhamdulillah. Nah mungkin tidak bisa kita kita jawab semua pertanyaan karena kita juga teman-teman Bapak Ibu juga akan melakukan pekerjaan aktivitas. Mungkin nanti bisa berjumpa dengan Bu Meti dan Bu Riko ya, Bapak Ibu semua ya, karena beliau-beliau ini ada di Dinas Perpustakaan, Bu Meti dan juga Pak Bu Riko juga demikian. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri pagi hari ini.
kita mungkin pastikan dulu bahwa daftar hadir sudah diisi oleh Bapak Ibu semua sebagai jam pelajaran nanti diusulkan ke BPSDM. Mungkin demikian Bu Riko ya, Pak Bu Meti. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Kembali saya mohon maaf. Salam dari Pak Kaban dan Bu Waka BPKD Provinsi Jakarta. Mungkin sebelum saya tutup ada sedikit pantun. Makan ikan pas sarapan pagi. Paling enak pakai sambal terasi. Pustakawan gaul melek teknologi, selalu update dan nggak ketinggalan informasi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih pada Pak Kadis Perpustakaan, Pak Firmansyah. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber Bu Riko dan Bu Meti. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Kopi Sedap. Dari Topik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih Bu Riko. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Meti. Terima kasih Uda Iwan. Ya, Kasih Pak Mahidin nanti ya, mohon maaf. Kasih Bapak Ibu. Kasih Bapak Ibu. Kasih Pak Iwan. Izin lip ya. Kok nggak dijawab? Cakep. Bu Meti, apa kabar? Baik. Terima kasih Kok nggak dijawab? semuanya, Bapak Ibu. Emang Bapak tanya Ibu Pak Bambang? narasumber. Ini ada Pak Bambang ya? Ya, kameranya nggak bisa dipakai nih. Oh gitu. Selamat siang, Pak Akbar.